nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hari Kamis subuh sebagaimana biasa kajian Riyadhus Shalihin. Kita sekarang masuk di bab akhir, hadis nomor 1851 dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyib, sesungguhnya Allah itu thayyib, maha bersih, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dia tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah, amaral mu'minin, telah memerintahkan kaum mukminin, bima amara bihil mursalin, dengan perintah yang sama ditujukan kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian dari yang thayyib-thayyib. Wa'malu sholihah, dan beramallah soleh. Inni bima ta'maluna alim, sungguh aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini perintah kepada para rasul. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, ini perintah kepada kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-Baqarah 172. Makanlah dari yang thayyib apa yang kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian ibadah hanya kepadanya. Kalau di surat An-Nahl, washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Tsumma dzakara, kemudian Nabi menceritakan, ar-rajul yutilus safar, ada seorang laki-laki yang telah safar cukup lama, atau telah lama dia menempuh satu perjalanan safar. Ash'atha, rambutnya kusut, aghbara, tubuhnya penuh dengan debu. Yamuddu yadaihi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram, tapi yang dia makan haram.
wa mashrabuhu haram, yang dia minum haram, wa malbasuhu haram, yang dia pakai juga haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia juga diberi makan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya tersebut diijabah? Kita harus bedakan antara kalimat awal yang sifatnya umum dengan contoh kasus yang sifatnya khusus, agar jangan dipahami bahwa kalimat yang umum itu maksudnya khusus. Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi sudah menegaskan, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha bersih, maha baik, dan tidak akan menerima kecuali yang baik, yang bersih. Tidak akan menerima apa? Menerima semua yang harus diterima oleh Allah. Apa yang harus diterima oleh Allah? Yang pokok adalah amal, dan doa itu bagian dari amal. Sedangkan contohnya ini doa. Jadi jangan dipahami Allah tidak akan menerima doa orang yang hidupnya belum thayyib. Bukan doa saja, semua amal, sholat, zakat, haji, saum mau diterima ku Allah kalau hidup kita belum thayyib. Atau kalau kita mau perluas, semalam dibaca ayatnya oleh Syahdan, doa itu kan ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati, kadenya ibadati pondok lain ibadati, saya dokhuluna jahannama dakhirin. Jadi doa itu disebut ibadah. Dalam hadis, ad-du'a wal ibadah, ad-du'a mukhul ibadah. Semua ibadah itu pasti doa. Sholat doa, zakat doa, saum doa, temake doa mau diterima, haji doa, semua. Jadi meskipun ini contohnya doa, bisa diperluas dalam makna ibadah, karena memang semua ibadah ujung-ujungnya doa. Gak mungkin ada ibadah yang tidak ada doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Di dalam ibadah itu, doa itu sumsumnya, ya, intinya. Jadi Allah tidak akan menerima semua ibadah kecuali yang thayyib. Dan thayyib di sini bukan hanya ibadahnya saja, tapi keseluruhannya satu paket. Kenapa? Dalam contoh yang tadi Nabi sebutkan, kata para ulama, sudah ada 4 hal yang menunjang dia untuk diterima ibadahnya. 1, safar yang lama. Ada hadisnya, di antara penunjang doa di ibadah diijabah itu adalah safar. Semakin lama, semakin jauh safarnya, semakin diijabah doanya. Tentu karena safar itu memberatkan.
orang yang dalam kondisi safar dia pasti berdoa dengan khusyuk. Harus dibedakan safar dalam konteks hari ini, ada safar, ada wisata. Saparna anu wisata inget kanu ngadoa teu salat kita langke. Saya rasakan safar pertama ketika ditugaskan ke Kalimantan, ya, ke Sulawesi, atau ketika menjenguk mahasiswi yang pengabdian di Cianjur yang dalam, ya, sinyal HP eueuh, tah karasa safar. Kita ada dalam ketakutan, komo diberi hujan gede, ya, di leuweung. Kepikiran bagaimana kalau mobilnya beak bensin, wah aing kudu lempang gitu. Datang ka ditu listrik, wah itu karasa safar. Dalam kondisi seperti itu ingat anak istri kannya ngadoa ge habak. Itu mengapa Nabi dalam hadis menyebutkan safar itu diantara penunjang, bukan jaminan pasti, penunjang doa diijabah. Atau pertama kali saya keluar negeri, ya, naik pesawat ke Malaysia, kerjaman SMS kan nih, wah nepikeun ka detail SMS teh kan di bumi teh kieu nah bisi balik tinggal ngaran. Kade ke namanya ke Singapura sebulan 2 kali dulu ketika tugas, boro-boro. Jadi tergantung konteks safarnya. Ketika tugas Kalimantan ke Sulawesi naik perahu, atau ketika kemarin ke Sapekan, wah tamanyaan safar nanti, ya. Kita naik perahu nelayan asar datang ke Bali jam 3 subuh, asar jam 3, hampir 12 jam, 10 jam. Teu ningali pulau, teu ningali lampu, nya nu katingali teh langit satungtung kurulingan teh laut itu karasa safar, ya. Makanya di sini disebutkannya yutilu itu berarti safarnya jauh, lama, susah. Lain sapar-saparangna ka Pangandaran lah boro-boronya kuduna dina beus teh loba dikir ngadon nyararan nyi dangdut ka Pangandaran. Bejana cenah usada oge nyi dangdut, untung abdi teu apal. Kemudian yang kedua as'atha aghbar, rambutnya kusut. Ini tubuh penuh dengan debu. Ini menggambarkan ketidakberdayaan, ya, bukan berarti sengaja. Orang yang tidak berdaya itu kalau berdoa, kata Nabi, la abarrahu, pasti Allah akan mengijabahnya. Termasuk as'atha aghbar itu pengemis. Rubba madfu'in as'atha aghbara idza aqsama 'ala Allah la barrahu. Hati-hati kata Nabi, pengemis yang diusir dari rumah ke rumah karena rambutnya kusut, tubuhnya penuh debu, kalau dia berdoa kepada Allah akan diijabah. Hati-hati. Tak meuna tukang ngamen pengemis tong ngabantingkeun panto, ya. Kita nggak tahu itu teh pengemis soleh atau pengemis soleh, najan lolobana teh soleh gitunya. Tapi siapa tahu di antara mereka ada seperti Roma Irama, ya. Sungguh terpaksa aku mengemis, mengamen, hafal. Bisi aya juga Iwan Fals dulunya pengamen, ya. Dalam Al-Quran memang tidak wajib diberi pengemis itu, tapi tidak boleh dikasari. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Tanhar kan sudah dibahas, ya, di kajian kitab bersikap kasar. Mere ku merena bari dialungkeun atau mere pantingkeun pager, ya. Itu
kalau pengemis berdoa pasti dijabah, hati-hati. Bukan pengemis saja, semua yang terlihat tidak berdaya, ya, seperti yang kemarin datang ke sini dagang snack, diusir ku abdi teh, ya. Keluar mana? Wacan usah abdi mah yo, teu meunang dagang di masjid, yo, tapi di luar saja gitu. Nah kalau dia datang ke rumah, masuk selonong boynya asupna teh geuningan, ya TBB jaheula bus gitu. Tetap kita tidak boleh tanhar, ya. Kalau udah di tanhar mah itu mah hanya bagian dari jok. Tanhar nggak boleh. Kalau dia berdoa kepada Allah, kita binasa, naudzubillah min dzalik, bisa dijabah. Hati-hati orang-orang yang dianggap rendah, dan mereka kan dianggap rendah oleh kita karena memang mereka nggak berdaya, memang sakitu ayana, ya. Penampilan begitu karena memang begitu adanya, kemampuan itu, ya. Jadi ini juga penunjang diterima doa. Yang ketiga, mengangkat tangan, ya, ke langit. Ini hadisnya sahih Muslim. Jadi dalil bahwa doa itu boleh mengangkat tangan. Rek di debat kumaha oge moal bisa, ya. Terlebih hadis yang ada di Bulughul Maram itu statusnya hasan, ya. Banyak sanadnya hasan. Cuma memang jangan kayak tadi syarat diijabah doa ngangkat tangan, bukan begitu. Safar itu penunjang diijabah doa, tapi tong dibalikeun, mun yang diijabah doa kudu safar, bukan begitu. Rambut kusut, tubuh berdebu itu penunjang diijabahnya doa, ngantong dibalikeun, mun yang diijabah doa kudu kusut lah, ya, atau tong mandi sekalian. Sama ini juga, mengangkat tangan itu penunjang diijabah doa, tapi jangan dibalikan, mun yang diijabah doa kudu mengangkat tangan, jangan begitu. Boleh, silakan menunjukkan penghambaan, ya, betul-betul menunjukkan permohonan memelas. Yang keempat, menyebutkan asmaul husna, ya Rabbi, ya Rabbi. Nah ini mah syarat ini mah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, ya, surat Al-A'raf. Jadi wajib dengan menyebutkan al asmaul husna. Meskipun 4 penunjang diijabah doanya sudah ada, mun dina salat mah wudunya sudah, bajunya sudah bersih dari suci, tubuhnya sudah bersih dari hadas, sudah azan, sudah qomat, berjamaah lagi di masjid. Ini penunjang diijabahnya sholat sudah ada, tapi apa daya, Allah tidak menerima kecuali yang toyib dalam pengertian paripurna. Jangan doanya saja yang toyib, hidupnya harus toyib. Apa tadi Nabi sebut? Makan, minum, pakaian, ya. Termasuk gudhiya mah di sini berlaku buat anak istri kita. Anak istri kita kan tahu menerima. Cenada aku mah terima dari bapaknya. Bapaknya bisnisnya gimana, kerjanya di kantor gimana, aku nggak tahu, nggak boleh. Tetap rugi, ya. Ini kalau dikaitkan dengan ketakwaan di surat An-Nahl jelas. Kadzalika yajzillahul muttaqin alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang bertakwa itu yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan thayyib. Itulah anu disambut ku malaikat, salamun alaikum tibtum dan thayyib, tibtum
toba yatibu thayyiban, ya, thayyiban, thayyib, ya. Kalian sudah thayyib, baru wasiqal ladzina taqau rabbahum, tarobahum sekaliwat, ya, ilal jannati zumara, itu tibtum, ya. Jadi kalau kita betul takwa sieun ka Allah, sok dari sekarang beres-beres. Jangan sampai ada makanan yang masih haram, minum yang diminum masih haram, termasuk pakaian yang masih haram. Wa Gudia itu sumber makanannya haram. Makanannya mungkin bala-bala haram tuh. Wah, tuhnya karesep. Makanannya mungkin cuanki haram tuh. Ente. Tapi membeli cuanki itu, nah itu Gudia bil haram. Asal hartanya dari yang haram. Kalau itu yang terjadi, maka rugi kabina-bina. Ini orang ini nggak tahu, nggak nyadar. Pokoknya berdoa itu begini. Dia abai dengan makannya. Dan tidak ada yang memberitahu. Allah juga ngasih tahu. Mana yang mau diterima gara-gara daran teu jadi bejaan ku Gusti Allah. Jadi kita jangan punya dalih nggak tahu. Ya. Barusan kemarin, ya. Saya sindir sampir, bukan sindir sampir, kita ngajawab mungkin tuh, ya belum ngajawab narada telenges gitu. Ketika ini rekeningnya bisa dibahas meminate di pimpinan teh, saya bilang harus BUMN yang syariah. Kalau nggak ada BUMN pokoknya nu syariah. Ayo guys disepakati, usah cina, nu ustad, nu muamalat teu nanaon. Atau cina padahal mah rekeningna nu BCA nu sadayana gaduh cina gitu. Wah, eta moal. Kita mau akad syariah masa masih pakai BCA. Jadi kalau ibu darurat silakan urusan ibu, tapi saya enggak darurat, ya. Memang para ulama termasuk di lariba itu bina nu saduus membolehkan pakai rekening BCA, Bank Mandiri, tapi sebatas kurir teh naon nya narima geus kitu cokot sebagai transaksi saja syarat. Siga kieu lah, saya minta orang kafir kok ieu mi HP-nya mun aya bapak dadi ke pamikeunkeun tah jiga kitu. Tapi bukan berarti memberi modal kepada singko jang usaha. Kalau kita memberi modal ke singko orang kafir jang usaha, sama berarti dengan mendukung kekafirannya dia menjadi maju. Apalagi usaha orang kafir mau paduli halal jeung haram. Tapi gitu mah, kok dadi udah janjian mau ke sini ke Pasar Baru jam 10 can aya wae, cenah macet. Di soreangna ini nitip ya gitu. Kayak bikin kadari oke cek singko teh Pak Haji. Insyaallah ada orang Kristen ge anu bisa pakai insyaallah. Insyaallah abdi insyaallah bisa dipercaya cenah gitu nya. Orang Kristen ge make alhamdulillah insyaallah ya. Boleh enggak begitu? Boleh. Jadi kalau pakai BCA Mandiri da geus puguh. Bisnis-bisnis nu haram mungkul. Ya, transaksinya bukan transaksi syariah, transaksinya riba. Nggak ada yang nana tangan di BRI, di Bank Mandiri, di BCA, akadnya akad syariah, pasti akadnya akad riba. Ya. Kalau kita nyimpen di BCA, ngamodalan BCA, haram, jelas haram. Dan hidup kita tidak akan diterima ibadahnya. Aik itu mah di BCA saukur mi HP bisa direct transfer, para ulama membolehkan, atau pembayaran ya. Saya dulu punya rekening
Da kudu Bank Mandiri nomor 50 juta. Mau ngecetek ieu atuh muamalat ka BNI Syariah itu boga tilu rekening teh nya syariah. Harus Bank Mandiri bikin. Asup langsung nya da anu zaman kieu atuh pindahkeun. Jadi alasannya da tuh cenah abdi mah terang menigalak da mending digalakan di dieu nya daripada ke digalakan di akhirat ya. Jadi jangan ada alasan karena tidak tahu. Ini wacana ini sudah dilandingkan oleh guru kita Ustaz Latif Mukhtar nya adiknya Bah Emen itu dari tahun 90 sebelum ada BMI, sebelum MUI bikin BMI Bank Muamalat, guru kita sudah bikin Bank Amanah Rubbaniyah. Itu lebih dulu daripada Bank Muamalat. Iya karyawan di dia ya. Jadi kenapa? Karena visi besar. Urang teh kalau kumage di bank teh akan riba unggul. Kira aku dek satu lina hirup di nu haram. Harus ada upaya. Da cenah ujung-ujung nama KBI tak kakara darurat. Tapi masalah kita nggak boleh nyimpen di orang kafir, nggak boleh transaksi riba, nggak boleh membiayai yang haram, nggak boleh bercampur dengan harta-harta yang haram. Nyimpen duit teu puguh sumberna di bank syariah nggak boleh diterima. Anu money laundry teh nya aya di bank konvensional mah asup we. Komo di Singapura mah nya mentak cek KPK Singapura surga koruptor. Menang hasil korupsi bebaskeun di Singapura. Teu paduli orang Singapura. Ya, memang kenyataannya begitu. Tapi kalau di bank syariah nggak boleh, harus jelas. Ini uang siapa dari mana? Ya. Itu yang begitu-begitu sudah nggak darurat. Ya. Ini dalam upaya ikhtiar kita hidup thayyib. Tentu bukan itu saja. Makan, ya. Teman saya yang LPPOM MUI, Pak Ustadz punya tugas menyadarkan umat hanya makan yang ada label halal. Kalau nggak ada, himbau jangan, karena subhat minimal. Cete Pak, ay tolak angin mah piraku cete aya awan gitunya. Da orang Cimahi meskipun tinggalnya di Bogor. Da mulai babian meureun cenah gitu. Jawaban dia menukik, sebagai perusahaan besar ketika mereka tidak mau sertifikasi halal, itu jadi pertanyaan besar, ada apa? Data susah cenah sertifikasi halal. Mun kitu perusahaan leutiknya jika ada di logo halal batagorna dari batudatnya izinnya kan sampai 50 juta. Hari perusahaan gede mah tuh cenah. Ya, nggak ada alasan untuk tidak sertifikasi halal. Nah ini itu kesadaran kita untuk hanya makan dan minum yang pasti halalnya. Termasuk mun kalau tematnya kasih tiling, kamu ya. Saya juga dulu ketika pertama ke Singapura bingung teh dahar di mana. Ya. Pak, makan di mana? Restoran halal. Oh iya pasti kita usah di restoran halal. Restoran orang India. Indianya India Pakistan ya, anu muslim. Jadi dan sekarang justru aneh nate wisata kuliner halal itu yang nomor 1 di Vietnam. Padahal Vietnam negara komunis ya, Jaba Buddha di nate komunis nage, tapi restoran-restoran halalnya paling banyak, lebih banyak daripada di Indonesia. Tapi orang-orang Indonesia merasakan orang Islamnya pasti halal. Jadi enggak menempuh sertifikasi halal, padahal tetap ya untuk menjamin pembeli aman bahwa ini betul-betul sudah teruji kehalalannya. Minuman sama pakaian, semua hal-hal yang terkait kehidupan kita harus kita pastikan halal agar semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak,
rugi nepikeun ka akhirat capek we teu kapake ibadah saususuna oge moal ditarima ku Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.